Ada sebuah topik menarik yang ada pada buku ini, teman-teman, yakni bukunya Paulo Freire yang berjudul Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Nah, buku ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di sini Paulo Freire mencoba menjelaskan bagaimana caranya pendidikan itu tuh bisa menjadi sebagai alat untuk membebaskan. Nah, apa sih yang dibebaskan? Jadi pada masanya Freire, pada masa itu, bahkan sampai sekarang sepertinya masih ya, ia melihat bahwa pendidikan itu adalah hubungan yang pasif. Karena pada saat itu siswa atau terdidik dalam sistem belajar mengajar itu tuh bersifat pasif, dan si pendidik atau guru itu tuh yang aktif. Jadi tidak ada hubungan dialektis intelektual dalam proses belajar mengajar gitu. Padahal bagi Freire, sistem belajar yang tepat itu adalah sebuah sistem yang memiliki hubungan yang aktif antara si terdidik dan juga si pendidik. Nah, yang ingin dibebaskan adalah si murid ini. Jadi, agar si murid ini tidak hanya menjadi sebuah objek saja, tetapi juga menjadi sebuah subjek. Jadi, dia harus aktif juga tuh dalam sistem pendidikan, dalam sistem belajar mengajar. Dan juga dia ingin membebaskan si guru, si pendidik. Jadi dia ingin membebaskan peranan si guru itu agar tidak berlebihan lagi. Jadi agar ya pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang dimana keduanya itu saling membutuhkan. Kalau hubungannya itu pasif seperti subjek dengan objek, ya guru hanya melakukan kewajiban, murid hanya melakukan sebuah kegiatan yang disuruh oleh orang tua gitu. Jadi bukan atas kemauan si murid ini gitu. Nah, adanya hubungan dialektis ini adalah untuk menyadarkan bahwa kamu nih murid, sebenarnya kamu tuh membutuhkan ini. Selain upaya pembebasan tersebut, ada satu lagi topik yang menarik yang menurutku sangat tepat sekali kalau diterapkan di sistem pendidikan, apalagi di sistem pendidikan Indonesia ya, yakni ada sebuah kurikulum yang berbeda, yang dimana kurikulum tersebut menyesuaikan tempat, budaya, dan juga adat dari si terdidik gitu. Jadi si Paulo Freire menginginkan bahwa pendidikan yang tepat itu adalah pendidikan yang memperhatikan realita sosial yang ada di sana gitu. Semisal antara Jawa dan Papua itu kan memiliki perbedaan sangat kompleks ya, antara budaya, lalu lingkungan, dan informasi gitu. Misalnya di Jawa informasi itu dapat diterima dengan cepat, dapat diperoleh dengan cepat, sedangkan untuk di Papua itu masih membutuhkan proses. Nah, karena perbedaan-perbedaan inilah kita perlu menerapkan sebuah pendidikan, sebuah kurikulum yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi budaya mereka, lingkungan mereka, dan informasi mereka gitu. Jadi antara Papua dengan Jawa itu berbeda, antara Sulawesi, Kalimantan, Sumatera mungkin juga berbeda. Nah, pembahasan ini selengkapnya ada di bukunya Paulo Freire ya, yakni Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Di sini tuh dijelaskan cukup kompleks, kalian baca aja. Dan menurutku perlu nggak sih baca ini? Perlu sekali, karena ya, di sini dapat kalian terapkan juga untuk ke anak-anak kalian, bahwa antara kalian dengan anak kalian harusnya sih ada hubungan dialektis, yakni antara subjek dengan subjek. Jangan jadikan anak kalian tuh sebagai objek yang dimana hanya kalian suapin mulu gitu. Kalian perlu juga memicu rasa penasaran mereka gitu, agar mereka kelaknya menjadi seorang yang terdidik gitu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan juga komennya teman-teman. Kalau kalian memiliki interpretasi yang berbeda mengenai buku ini, silahkan komen saja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di reading journal lainnya. Bye-bye.